Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Izanaki Ajat Orban dari Post of Tuat. Di sini saya akan mewawancarai dan atau review seputar proximity derima. Di sini saya bersama, boleh diperkenalkan dulu? Oke, bersama Mas Rizky dari Regu Host of the. Di sini saya ingin bertanya sih seputar atau wawancara seputar proximity derima. Oke Mas, bisa dijelaskan ada apa sih di proximity derima itu kegiatannya apa aja? Oke, jadi pada proximity dilemma itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu ada podcast atau disebut talk show. Lalu yang kedua itu ada games, itu Clash of Proximity. Menurut Mas Rizky pada proximity dilemma itu kesannya apa sih Mas? Kesannya. Oke, juara. Tentunya juara ya untuk mini games ya. Nah, saya aku juga mau tahu nih untuk kritik atau sarannya untuk kegiatan proximity D5. Boleh Mas dijelasin soal kritik atau sarannya? Oke, sebelumnya di sini saya berterima kasih kepada Mas Rizky ya udah bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan di proximity D5. Sebelumnya saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Mas. Atau Mas. Makasih Mas. Oke, balik lagi dengan saya Izanaki dari Regu House of Stuart. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih tugas pada D5 Proximity yang kelima. Yang disebut Hamin satu itu sebelum Proximity D5 itu dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tugasnya. Yang pertama itu kita membuat esai yang dimana esai tersebut dengan minimal 3 halaman ya. 3 halaman apa saja sih isi esai tersebut? Yang pertama, kita itu menjelaskan atau memaparkan apa sih itu keamanan siber dan apa sih kayak ruang lingkupnya dan tujuannya dari keamanan siber tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu apa jenis-jenis ancaman dari siber atau cyber security. Jenis-jenis ancamannya itu jelaskan. Habis itu yang ketiga yang ketiga itu strategi dan teknologi perlindungan dari siber sebelum.
Nah, habis itu kita tuliskan juga jangan lupa tantangan dan tren dalam masa kini untuk pencegahan siber. Dan yang terakhir, kesimpulan dari beberapa poin tersebut yang judulnya siber. Oke, bisa dijelaskan ini? Di sini kita keamanan siber itu kita jelaskan apa artinya dan apa sih aspek-aspek dalam keamanan siber, misalnya ini, dan kita jangan lupa juga tujuan dan ruang lingkup dan dari tujuan utama keamanan siber, ruang lingkupnya dari keamanan siber. Nah, jangan lupa di sini ada jenis-jenis ancaman siber atau bisa disebut dengan juga sebuah masalah dalam siber. Di sini ada strategi dan teknologi perlindungan. Berarti di sini ada strategi dan bagaimana cara mencegah dari ancaman atau masalah siber. Di sini juga ada tantangan dan tren masa kini, yang dimana tantangan tersebut apakah kita bisa dapat menyelesaikan siber tersebut dengan masa sekarang. Nah, jangan lupa kesimpulan ya. Di sini kesimpulan dari beberapa poin-poin penting. Poin-poin penting yang berjudul keamanan siber. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zanaki Ajor Albar dari Regu Host of Stuart dengan NIM 10303240028. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan seluruh acara atau kegiatan pada Proximity D5 2025. Nah, pada Proximity D5 ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama itu ada talk show atau podcast, yang dimana talk show atau podcast ini berjudul atau bertemakan entrepreneur, yang dibawakan oleh pembicaranya itu Pak Eko dari PT Bakti Unggul Teknovasi, dan dengan moderatornya atau MC-nya yaitu Abdul Rozak M. Sarjana Komputer. Nah, apa saja sih pada talk show atau podcast tersebut, yang dimana kita itu setelah lulus dari universitas atau kampus itu ada 3 tujuan, yaitu menjadi karyawan, riset, dan entrepreneur. Nah, untuk visi misi secara jelas yaitu adalah universitas dapat membantu memilih 3 tujuan tersebut, yaitu karyawan, riset, dan entrepreneur. Nah, untuk entrepreneur sendiri adalah membisniskan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Ciri negara maju adalah tidak bergantung dengan SDA atau sumber daya alam, yang dimana tetap fokus kepada SDM, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan. Maka universitas menjadi tempat untuk mengembangkan SDM dan ilmu pengetahuan untuk entrepreneur sendiri. Nah, untuk PT Bakti Unggul Teknovasi ini selalu atau always fokus pada internal, yaitu kampus Telkom University sendiri. Nah, seperti apa yang dibutuhkannya, misalnya untuk karyawan atau riset atau entrepreneur sendiri ya. Untuk PT Bakti Unggul Teknovasi ini dapat memasarkan produk atau ide inovasi tentang IT dari mahasiswa, yang dimana kita dapat menjelaskan atau memaparkan secara rinci apa yang kita pengen tujuan tersebut ingin tercapai pada internalnya atau disebut pada kampusnya, dan apa yang kampus ini yang dapat dibutuhkan. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini adalah kegiatan yang dimana kita terdapat mini games, atau mini games itu disebut Clash of Proximity. Clash of Proximity itu bisa dibilang ya 11-12 dengan Clash of Champion, yang dimana terdapat pos-pos, dan pos-pos itu terdapat soal-soal, yang dimana soalnya itu setiap pos itu berbeda. Misal ada matematika atau
soal-soal yang lainnya. Nah, setiap regu itu meminta atau relawan atau mengirim relawan tersebut minimal 3 atau 4 gitu, yang dimana mereka itu harus menyelesaikan soal pada setiap pos tersebut. Nah, pada setiap pos tersebut, misalnya di pos A itu terdapat soal matematika, di mana soal matematika tersebut ada seorang A yang mengambil kertas dan membacakan soal tersebut, dan yang sisanya itu dapat menjelaskan dan menjawab soal tersebut. Nah, sama seperti pos lainnya, kegiatan ini juga sama seperti di puasa juga, berarti kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dan cepat. Nah, untuk proximity dilemma ini menurut saya ini pada proximity dilemma ini sangat terkesan seru, yang dimana kita dapat mengambil suatu nilai-nilai yang penting, seperti bagaimana sih kita dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan benar istilahnya ya. Dan yang kedua ini kita dapat berpikir secara positif untuk kedepannya jenjang nanti.